Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 10, hari ini adalah pembelajaran matematika bersama Ibu. Kita bertemu pada video pembelajaran mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel ini di sumber lain ya, atau dari link YouTube yang sudah Ibu berikan sebelumnya dan sudah kalian catat di buku masing-masing. Nah, sekarang kita bahas bersama terkait dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, Ibu ingin menyampaikan kembali terkait tugas PJBL matematika yang berkolaborasi dengan bahasa Sunda, yaitu pelajaran Bu Sismi ya, dimana kalian diminta untuk membuat peta konsep terkait dengan cerita babat yang dibuat sesuai dengan kreativitas kalian berkelompok, dan sertakan angka-angka di dalamnya, entah itu terkait dengan tahun, jumlah keturunan, jumlah prajurit, apapun bentuk angka ya, itu Ibu lakukan penilaian terkait dengan bilangan berpangkat pada cerita babat ini. Tapi kamu nggak usah spesifik 2 pangkat 5 berapa, enggak, tergantung dengan apa yang ada di cerita tersebut. Misalnya terkait dengan keturunan, itu adalah aplikasi dari bilangan berpangkat. Kenapa? Karena keturunan misalnya 2 keturunannya, anaknya 2, nanti bisa laki-laki dua-duanya, laki-laki perempuan, atau perempuan dua-duanya, itu masuk ke dalam aplikasi dari bilangan berpangkat. Itu salah satu contohnya. Sama prajurit juga, satu prajurit mengajak 2 temannya, lalu setiap prajurit lain mengajak 2 temannya lagi. Nah, itu konsep dari bilangan berpangkat. Jadi tidak usah dipersulit, silahkan kalian buatkan cerita babat itu yang ada kombinasi angka-angka di dalamnya yang memuat informasi mengenai secara numerik atau angka-angka yang akan menjadi penilaian Ibu di cerita babat tersebut. Dibuat menjadi peta konsep yang dikumpulkan di akhir Oktober ini ya. Mungkin itu singkatnya terkait review kembali terkait tugas PJBL. Baik, sekarang silakan diperhatikan mengenai video pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah materi yang akan kita bahas setelah STS kemarin ya. Seperti yang sudah kalian tahu, pertidaksamaan bedanya dengan persamaan adalah kalau persamaan tandanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan nanti kamu akan bertemu dengan tanda kurang dari, awas jangan sampai terbalik lagi, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini adalah tanda-tanda yang digunakan pada pertidaksamaan linier ya. Nah, pertidaksamaan linier itu apa, Ibu? Pertidaksamaan linier itu adalah bentuk bentuk linier ya, tergantung dengan berapa variabelnya. Yang kita bahas di sini adalah 2 variabel, artinya kalau ada variabel A, misalnya A, B, X, Y gitu ya. Nah, sekarang bentuk umumnya ini boleh Ibu tuliskan. Bentuk umumnya, kecoret, ada AX ditambah BY lebih dari C, kurang dari C. Terus ini juga sama. Ibu tuliskan sama dulu. Nah, C adalah konstanta, A dan B adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Dan di mana A-nya, A dan B itu tidak boleh 0. Lalu si XY, ini XY adalah variabel atau kata lainnya adalah peubah. Tapi yang biasa disebutkan itu adalah variabel. Lanjut, dari pertidaksamaan linier ini kita akan mencari yang namanya daerah di DHP nih. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah,
Ini akan kita cari karena kita akan berhubungan dengan tabel. Nanti kalian jika ada gambar menggunakan penggaris ya. Mohon maaf ibu ini karena keterbatasan tangan kiri memegang kamera HP dan sebelah kanannya ibu menulis jadi tidak menggunakan penggaris. Mohon maaf ya. Nah, ada langkah-langkahnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langkah-langkahnya. Yang pertama, mengganti tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, koma ini ya. Menjadi sama dengan. Nah, pertama itu dulu. Yang kedua, ini bisa disamakan dengan video sebelumnya ya. Bisa disamakan, ini sama aja. Jadi terkait langkah itu bisa kalian lebih enak yang mana, tapi sama aja. Lalu menentukan titik potong terhadap yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y. Lalu setelah itu membuat garis dengan yang ketiga membuat garis dengan menghubungkan titik-titik pada diagram Kartesius. Ini boleh deh membuat ya. Nah, di sini adalah langkah yang ketiga. Berikutnya adalah ketika tandanya kurang dari atau lebih dari saja, maka garisnya adalah putus-putus. Putus-putus. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah utuh. Sesuai dengan garisnya nanti gimana. Ya, utuh. Yang kelima, kita akan menguji daerah penyelesaian. Lalu yang keenam adalah arsir. Daerah apa yang enaknya? Daerah penyelesaian deh boleh. Nah, oke, mulai dari yang pertama contoh, lukislah grafik pertidaksamaan berikut. A itu adalah X lebih besar dari 2. Nah, karena dia cuma X aja, atau nanti kalau ada Y aja, kamu langsung buat aja garisnya. Ini kamu pakai penggaris ya nak ya, mohon maaf ibu ya. Nah, X-nya adalah 2. Maka X kamu kasih titik 2, ini kan 0. Kira-kira 2 segini. Nah, setelah itu kamu tarik garis, ini kan lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Berarti dia garisnya putus-putus seperti itu. Nah, sekarang kita uji. Misal X-nya 0 di sini ya. Nah, kita uji titiknya. X-nya 0, X lebih besar dari 2, 0 lebih besar dari 2. Benar apa salah? Tidak. Berarti kalau tidak, kita arsir daerah yang kotornya. Arsir daerah penyelesaian. Kita ganti deh, arsir daerah kotor. Maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah bersih. Karena ini lebih enak, lebih kelihatan. Karena ini tadi tidak memenuhi, tulis tidak memenuhi, maka kita arsir. Nah, maka ini adalah ini semua ini ke kanan terus, itu adalah DHP. Seperti itu. Yang kedua, ini jangan dulu deh. Ini gini aja dulu. Ini ganti dulu deh. Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini juga cuma sendirian. Maka kita buat dulu grafiknya. X, Y. Ini kan Y ya. Y-nya 6. Berarti Y-nya 6. Kita garis. Ini ada sama dengannya, berarti tegak. Set. Arsirnya kemana? Arsirnya, kita uji dulu. Mohon maaf. Uji titik 0,0 ditambahkan. Uji titik 0,0. Jadi Y kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Bener nggak? 0 kurang dari sama dengan 6. Betul ya? 0 kurang dari 6, betul kan?
memenuhi berarti. Kan tadi kita akan arsir daerah kotor, berarti ini arsir daerah kotor. Ini memenuhi, berarti jangan diarsir. Atau gini deh konsepnya agar lebih mudah. Ketika dia tidak memenuhi, maka dia arsir. Ketika dia memenuhi, jangan arsir. Yang mana Bu jangan diarsir? Yang mana Bu jangan diarsir? Daerah nolnya. Daerah nol di sini berarti di bawah. Kalau tadi garisnya tegak, kita bicaranya kiri dan kanan. Karena ini garisnya horizontal, maka kita bicaranya bawah dan atas. Karena dia memenuhi, berarti dia jangan diarsir. Maka arsirnya adalah ke atas terus. Sebanyak-banyaknya ke atas. Maka ini adalah DHP. Nah, seperti itu. Untuk contoh hari ini cukup di ini dulu aja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk yang dua variabelnya. Ini supaya kalian paham dulu cara menyimpan titik ketika dia hanya satu. Berarti kita belum pakai langkah nomor 2, itu mencari titik potong. Belum ya, langsung ke membuat garisnya aja. Oke, seperti itu. Setelah ini akan Ibu lampirkan soal yang harus kamu buat gambarnya juga. Ya, terima kasih hari ini. Jika ada pertanyaan boleh melalui PJ atau ketua kelas, lalu bisa WA ke Ibu. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.